Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyat. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil majid, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, ahibbati fillah, talabatal ilmi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nashkurullaha azza wa jal, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa bisa duduk di majlis ilmu. Malam kemarin antum duduk di majlis Ustadz Rizal Zuliar hafidhahullahu ta'ala, majlis ilmu. Dibacakan di sana ayat-ayat Allah, dijelaskan di sana hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu sedikit banyak akan meningkatkan kadar keimanan kita. Sebagaimana senantiasa diingatkan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa majlis semacam ini adalah majlis yang dapat menguatkan keimanan kita. Abdullah bin Rawahah menyeru saudaranya Abu Darda, ijlis bina nu'min sa'atan, kemari duduk, bergabunglah bersama kami sa'atan, meskipun dengan hitungan waktu sejenak, beriman meskipun sejenak. Faya man arada al-khair li nafsihi wa man arada an yu'alija qalbah, isbiru fi majalisil ilm, ihtarimul ilma yubarak lakum. Wa qad qala salafukumus salih, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ruziqal huda man lil hidayati yas'al. Siapa yang jujur dalam mencari petunjuk dengan cara apapun, di majelis ilmu, bertanya kepada ustadz, membaca, ruziqal huda man lil hidayati yas'al. Siapa yang jujur mencarinya, ia akan dapatkan. Maka ya ikhwah, ikhtarimu al-majlis, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi idza quri'a alaina al-ayat al-qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah nastami' jayyidan. Alam tasma' bi qissatil lati dzakaraha Imam Az-Zahabi an syaikhin
quri'a alaihi al-hadith an syekh quri'a alaihi al-hadith. Hunaka talib yaqra' li syaikhihi al-hadith min ahadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatahaddatha hadha syekh wa lam yasma' kalama aw qira'ata talibi. Faqila li hadha syekh, ya syekh, qara'tu 'alaika al-hadith wa anta tatahaddath. Wahai guruku, aku bacakan kepada engkau hadis, engkau kok malah berbicara sendiri. Anta la tahtam bima qara'tu min al-ahadith. Madza qala hadha syekh? Qad kuntu asma'. Saya pernah dengar hadis itu. Saya sudah sering mendengarnya. Qala Imam Az-Zahabi yu'alliq hadhil qissah, memberikan komentar tentang kisah pendek ini di dalam Rasail Az-Zahabi. Beliau menyebutkan apa? Hadza ainul mukabarah. Ini puncak kesombongan. Kenapa dibacakan hadis tidak mau mendengar? Apalagi kalau yang dibacakan apa nak? Ayat Qur'aniyah. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum haqq. Yani saturhamuna antum bisima'i ayatil Qur'aniyah allati tutla amamakum jami'an. Nas'alullah an yarzuqana as-sabra fi hadzal majlis wa an yuwaffiqana bihusnal insat insyaallah. Tuwafiqun ya syabab. Baik. Pekan yang lalu telah dibahas oleh Ustaz Fatur Rahman hafizahullah taala tentang apa nak? Hati yang ragu-ragu, hati yang sehat. Kalau kita berbicara tentang kesehatan, hati yang sehat, pembicaraan tentang hati yang sehat tidak cukup kalau kita tidak membahas apa nak? Tentang hati yang sakit. Fabididdih tabayyanal asya. Dengan mengetahui kebalikannya, segala sesuatu itu menjadi jelas, gamblang. Kelas 2 Thanawi, pelajaran akidah yang dibahas tentang apa? Tauhid. Di awal pembahasan antum bahas tentang fadlut tauhid, hakikatut tauhid, dakwah ila tauhid. Wa bada'a fi ba'da dzalika yadhkur muallif an madza? Asyirku wa anwa'uhu wa suwaruhu wa madhahiruhu. Setelah belajar tauhid gamblang, belajar tentang kebalikan dari tauhid. Apa itu? Syirik. Belajar tentang sunnah, tamassuk bima kana alaihi rasul was sahabah. Sudah faham tentang bagaimana tamassuk bis sunnah bima alaihi rasul was sahabah. Li zaman alika an tata'araf bimada? Bima yukhalifu mada? Bid'ah. Tidak sempurna kita memahami tauhid kalau tidak belajar apa itu syirik. Tidak sempurna memahami apa itu sunnah kalau tidak paham tentang apa hakikat bid'ah, dan begitu seterusnya. Kita sudah belajar hati yang sehat. Idan kalau begitu ada di sana mana? Hati yang sakit. Dan di sini Masya Allah bahasa beliau penuh dengan permisalan. Santri-santri yang cerdas yang bisa memahami kajian ini. Kenapa? Penuh permisalan. Ketika
menjelaskan sesuatu dengan memakai permisalan itu supaya apa, nak? Supaya masuk, supaya paham, supaya mudah dipahami. Sudah dijelaskan dengan permisalan, kok nggak paham? Yang error siapa? Oleh karenanya dalam surah Al-Ankabut ayat 43 menjadi sebuah ayat 43 menjadi ayat yang membuat kaum salaf menangis kalau membaca Al-Quran. Di situ ada permisalan kok nggak paham-paham. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Begitulah Allah tampakkan permisalan untuk manusia, dan tidak ada yang memahami permisalan itu kecuali orang-orang yang cerdas, encer, apalagi brilian, apalagi Pentium 10, cerdas. Kata Imam Ibnul Qayyim, as-salaf idza qara'ul amthal, kalau membaca permisalan lam yafhamuha, dia nggak paham, bakau bukaan syadidan, bakal nangis dengan nangis sejadi-jadinya dan mengatakan lasna minal alimin. Ternyata kami bukan termasuk orang-orang yang cerdas, mengerti, memahami. Mari, pembahasan kita akan membahas tentang hati yang sakit, tapi penuh dengan permisalan. Kalau berbicara tentang sakit, tentunya sudah bisa dipahami. Tubuh kita juga sering terkena penyakit, akhirnya sakit. Maka ilmu manapun, wallahu alam, yang nanti tanya yang bapaknya dokter, ya, kesehatan seseorang atau sakit tidaknya badan seseorang itu bergantung kepada yang pertama apa, nak? Badan sakit itu pengaruh ya, Masya Allah, ini terlalu, Masya Allah, imannya terlalu kencang, jadi mikirnya terus iman, bagus ya. Tapi kalau kita berbicara tubuh sakit, itu pertama kali yang pemicu pertama apa? Ada di sana imun. Bukan pemicunya, tapi karena imunnya tidak kuat, akhirnya terserang apa, nak? Penyakit. Syekh di sini nanti menggambarkan ada di sana imun yang antum perlu tahu. Imun ini hilang, kita akan mudah terserang penyakit. Imun itu apa? Imun untuk hati apa? Kemudian penyakitnya apa? Cara mengobatinya seperti apa? Kalau sudah terlanjur penyakit itu nempel, bagaimana cara mengusirnya? Kalau kita ingin stabil kesehatannya, seperti apa penjagaan yang harus kita tempuh? Sama persis berbicara tentang hati seperti kita berbicara tentang apa, nak? Al-badan wal jism. Coba kita lihat al-qaidatu tsaminah, kaidah yang ke-8. Masya Allah, ini berapa lembar, nak? 1, 2, 3 lembar. Wallahu alam bisa terbaca semua atau tidak. Tapi paling tidak yang intinya harus kita bahas. Kalau kelewatan tidak bisa kita baca semuanya, silahkan antum buka ketika liburan ceramah ini, atau yang kepontal-pontal, tahu kepontal-pontal, terlambat dalam mengharokati, antum buka ceramah majalis fil aqidah Syekh Saleh As-Sindi.
dari akidah tauhid bla 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 bla. Terakhir tentang apa? Majalis tentang pembicaraan tentang hati, kitab ini. Jadi antum bisa baca sambil apa nak? Mendengarkan. Kayaknya kucingnya lebih ganteng dari Ustadz ya. Iya, sebagian antum kok lebih tertarik sama kucing. Ada yang mau bermajelis sama kucing? Siapa? Silakan bikin majelis sendiri di situ di maktabah. Tayo kembali. Al-qaidatu tsaminah. Kaidah yang keberapa? 8. Al-qalbu yamradu kama yamradul badan. Hati ini bisa melemah sakit, layaknya badan kita juga melemah dan tertimpa apa? Sakit. Lihat, min hikmatillahi an khalaqa kulla udhuwin min a'dha'il badani li fi'lin khasin bihi. Ta'allamu hikmatallah ya syabab. Termasuk hikmah penciptaan Allah, min hikmatillah an khalaqa, Allah menciptakan udhuwin min a'dha'il badan, semua anggota badan kita li fi'lin khasin bihi. Setiap anggota badan ini memiliki tugas pekerjaannya masing-masing. Paham? Kita punya badan, apa? Anggota kita 2 mata, telinga, hidung, mulut, lisan, tangan, kaki. Setiap badan punya tugas masing-masing. Tangan untuk apa? Untuk megang gelas, bismillah. Ini apa nih? Tenggorokan, lidah untuk merasakan, Masya Allah, enaknya ini. Siapa yang menghadirkan minum, Allah yubarik lahu, Masya Allah. Mosok melihat dengan terus dibumpet nggak bisa ngelihat gitu. Tangan ada tugasnya sendiri, kepala, bukan kepala apa? Telinga, mata, kaki. Kata Syekh, hikmah Allah menciptakan makhluk itu punya anggota badan, dan setiap anggota badan tuh punya tugas pekerjaannya masing-masing. Bisa dipahami sampai sini? Kamaluhu fi husuli dzalikal fi'li minhu. Dikatakan anggota ini sempurna. Dikatakan anggota ini sempurna. Anggota tangan Anda sempurna. Kamaluhu fi husuli dzalikal fi'l. Ketika tangan ini bisa melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Ya. Wa maraduhu an yata'adzara alaihi al-fi'lu alladhi khuliqalah. Anggota badan tadi dikatakan sakit ketika dia punya udzur, tidak bisa digunakan layaknya tujuan dia diciptakan. Bisa dipahami? Mata, kapan dikatakan mata menjadi sakit? Ketika ada gangguan berkurang melihatnya atau bahkan tidak bisa melihat. Yang punya kacamata kira-kira dikatakan matanya sehat atau kurang sehat? Apa-apa? Masya Allah, mahal ya? Fa'roh diusir nak? Diusir nak? Oh, tadi bukan tikus toh, Fa'roh toh. Masya Allah, Masya Allah. Lahunaka kumas. Tamsik bil kumas leh. Intabe.
lah hunaka kumas awal. Jazakallah khairan, masya Allah. Lah itu cowok itu kayak gitu nah. Ya masa cowok takut sama tikus? Ya, masya Allah. Tuh, tikus saja mau ngaji, antum ngaji ngobrol. Nah, jangan kalah sama tikus. Dan tadi contoh, masya Allah, begitulah seorang laki-laki. Masa laki-laki sama tikus takut? Ya Allah, antum punya istri, harga diri antum jatuh di depan istri antum. Baik, kelas. Tolong fokus. Fokus. Ganteng ini loh, ganteng tikus. Baik, fokus. Ya, fokus. Fokus nak. Bismillah. Nabda. Baik, kita contohkan tadi apa? Mata, kalau dia tidak bisa digunakan sesuai dengan mata itu memang diciptakan untuk apa? Berarti mata itu tidak sehat. Tangan, ketika tangan ini tidak bisa untuk megang, buat megang kok, berarti tangan ini enggak sehat. Telinga, akhi tahu, la yasma idan udhunuhu mana? Mari, kata beliau ini di sini. Ungdur. Nah, apa kata beliau? Au yasdura ma'a naw'in minal ittirab, atau ada sesuatu yang kurang. Seperti tadi, kalau mata harusnya bisa memandang dengan jelas, sempurna, baca tadinya normal gini, harus apa? Kalau nggak didekatkan gini nggak bisa. Atau kebalikannya, kalau nggak dijauhkan nggak bisa. Berarti fungsi matanya ini sudah berkurang. Anggota badan kita dikatakan sakit ketika fungsinya melemah. Faham sampai di sini? Coba biar tambah faham. Famaradul yad, sakitnya tangan, an yata'adzara 'alaiha al-bats, ketika tangan ini tidak bisa megang. Wa maradul ain, sakitnya mata, an yata'adzara 'alaiha an-nadhar, ketika sudah tidak bisa melihat dengan baik. Wa maradul lisan kita dikatakan tidak sehat ketika ngomongnya mana? Gak jelas, gak bisa ngomong, sariawan. Lanjut. Kenapa? Marid ya Ustaz. Atau sakit gigi, gak bisa ngomong di kelas, diam aja. Fungsinya nggak optimal, berarti sama dengan apa nak? Sakit. Amma maradul qalbi. Nah, sekarang mulai analoginya digeret kepada hati. Fahamilah nak, sakitnya hati, maradul qalbi, fa an yata'adzara 'alaihi ma khuliqa lahu. Ketika hati tidak berfungsi layaknya tujuan Allah ciptakan hati untuk manusia. Tangan antum tahu, tangan ini digunakan untuk apa le? Megang. Mata untuk, telinga untuk, lisan untuk berbicara. Bayi tumbuh kembang sudah umur berapa tahun kok nggak bisa ngomong. Apa yang dilakukan orang tua? Khawatir, akhirnya diperiksakan, sakit. Nah hati sekarang, hati nak, sakitnya hati
ketika an yata'adzara alaihi ma khuliqa lahu min ma'rifatillahi wa mahabbatihi, ketika fungsinya tidak bisa berfungsi. Ta'adzar ini ada uzur tidak berfungsi selayaknya tujuan diciptakannya hati. Hati ini diciptakan untuk apa? Disebutkan di sini. Min ma'rifatillah. Kita punya hati. Siapa yang menciptakan? Hati ini untuk siapa? Untuk mengenal Allah. Min ma'rifatillah wa mahabbatihi. Setelah mengenal Allah, hati ini untuk apa fungsinya? Wa mahabbatihi, mencintai Allah, wa syauqi ila liqa'ih. Ya syauqi, kun ma'ana. Wa syauqi ila liqa'ih. Dan apa syauq? Rindu untuk bertemu dengan Allah. Setiap kita sampai di sini saja sudah bisa ngukur hatiku sakit po sehat ya. Dari sini aja nak, kita sudah nendang banget ini ceramahnya Syekh seakan tamparan. Plok. Ilmu kita tentang Allah masih jauh Makanya jangan buru-buru. Yang kelas 3 MT ayo bertahan. Ilmu kita tentang Allah belum tuntas. Hati ini Allah ciptakan untuk mengenal Allah. Setelah mengenal, tak kenal maka tak. Kalau sudah kenal Allah, mesti terus cinta. Innama yakhshallah min ibadihi. Jadi kalau ada orang ketika disebut cinta kok langsung ihi. Yang kebayang adalah anak tetangga. Ini beda dengan orang yang kalau disebutkan cinta langsung connect-nya kepada Allah. Sehat ini hati mas, Masya Allah. Sehat itu hati. Tapi ketika gambar di buku cinta, Masya Allah, apa daun suruh kok yang ditulis di situ nama depan pintu jari, wah muskilah ini. Hatinya perlu dipermak, perlu diperban. Hati kita itu Allah ciptakan untuk mengenal Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Beda artinya orang kafir, punya hati nggak dipakai untuk berpikir mengapa Allah. Berpikirnya hanya dunia, duit. Mafi fulus, manfus. Bil fulus, mulus. Kalau hanya itu yang dipikir, ya'lamuna zahira minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Yang tahu, yang dia ilmui, yang ia pahami hanya yang tampak di dunia. Yang dia pikir hanya makan fulus. Sedangkan tentang akhirat blank. Hati-hati. Apa kata beliau? Hati kita dicipta satu untuk mengenal Allah. Kalau sudah mengenal, cinta. Tabiatnya orang cinta itu apa? Kangen. Hanif, tabiatnya orang cinta apa?
Asyauq. Kangen sama siapa, Hanif? Sama Allah, Masya Allah. Kangen sama Allah beliau. Wal inabati ilaih. Mana inabah? Selalu kembali kepadanya. Falau arafal abdu kulla syai'in walam ya'rif rabbah. Hadha alladhi qultu qabla qalil. Qala Syekh, seandainya seorang hamba lau arafal abdu kulla syai', segala sesuatu, walam ya'rif rabbah, tapi dia tidak tahu dan tidak mengenal Rabbnya, faka'annahu lam ya'rif syai'a, seakan-akan dia tidak tahu apapun. Berbicara masalah ta'am, jadi ahlinya. Berbicara masalah motor, jadi ahlinya. Berbicara masalah tempat wisata, jadi ahlinya. Berbicara masalah politik, jadi ahlinya. Ada? Astagfirullah. Giliran ditanya tentang Allah, nul putul. Wah, ini bahaya. Kata beliau apa di sini? Perhatikan, law arafal abdu kulla syai', seandainya seorang hamba mengetahui segala sesuatu, walam ya'rif rabbah, dan dia tidak mengenal Allah sama sekali, faka'annahu lam ya'rif syai'a, seakan-akan dia tidak tahu apapun. Anda, wahai para pemirsa, jika Anda tahu tentang segala sesuatu tentang dunia tapi tidak mengenal Allah, disebutkan dalam kitab ini seakan Anda tidak mengenal apapun. Walau nala kulla hududid dunya lam yadfar bimahabbatillah wa syauqi ilaih lam yadfar fil haqiqah. Nah, apa kata beliau? Walaupun nala, seorang hamba mendapatkan kulla hududid dunya, semua kenikmatan dunia, semua jatah dunia dia dapatkan, perbendaharaan dunia dia dapat, lam yadfar bimahabbatillahi wa syauq ilaih, akan tetapi dia tidak mendapatkan cinta Allah, tidak merasakan kangen sama Allah. Lam yadfar fil haqiqah, sungguh dia belum mendapatkan kesuksesan. Siapa yang sukses dengan dunianya, baik harta, keturunan, tempat tinggal, kedudukan, tapi dia tidak kenal Allah, dia tidak cinta sama Allah, dia tidak kangen dengan Allah, sejatinya dia belum mendapatkan kesuksesan sejati. Biladzatin wala na'imin wala qurrati ain. Nikmat yang ia dapat bukan nikmat yang sejati. Kalaupun dia dapat senang, senangnya itu yang tidak menjadi kebahagiaan ataupun kesenangan yang abadi. Unzuru ila kitab faqrah al-akhirah wa kullu man 'arafa Allah ahabbahu wa akhlasa al-ibadata lahu wa lam yu'thir 'alaihi syai'an minal mahbubat. Masya Allah, kena sindir lagi nih kita. Masya Allah. Ini nasihat benar-benar ditujukan kepada kita semuanya. Apa kata beliau? Kullu man 'arafa Allah, siapa yang mengenal Allah, secara otomatis pasti dia akan mencintainya. Secara otomatis dia akhlasal ibadata lahu, mengikhlaskan ibadah untuknya. Raji, kulluna nuraji ikhlasana walam yu'thir alaihi syai'an minal mahbubat. Subhanallah.
dia tidak akan mendahulukan apa yang ia sukai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat enggak, Le? Ada yang sudah bisa sampai taraf ini? Dia tidak akan mendahulukan selain Allah, meskipun selain Allah itu sangat dia cintai, ia akan tinggalkan. Ithar. Dan ini berat. Karena apa? Innal insana khuliqa halua. Kalau mendapat kebaikan, manu. Kalau mendapatkan keburukan, jazua. Coba kita lihat nih. Nah, perhatikan. Walam yu'thir alaihi syai'an minal mahbubat. Dia tidak mendahulukan apapun dari yang ia cintai, mendahulukan daripada cinta kepada Allah. Daripada apa? Ikhlas kepada Allah. Faman athara alaihi syai'an minal mahbubat faqalbuhu marid. Allah ya Rabb. Ini berat, nah. Siapa yang lebih mendahulukan sesuatu yang ia cintai daripada Allah, daripada cinta kepada Allah, daripada ikhlas ibadah kepada Allah, faqalbuhu marid. Hatinya sakit. Sedangkan separah apa hatinya, maka tergantung kepada separah apa dia mendahulukan selain Allah daripada Allah. Kama anna al-ma'idata. Nah, sekarang permisalan lagi nih. Nah, permisalan lagi, ayo dipakai untuk berpikir. Seperti halnya ma'idah. Apa makna ma'idah? Lambung, perut. Ya, lambung nanti bingung. Ya. Orang Temanggung lambung itu apa sini? Boyok. Perut lah. Kita gambarkan perut kita, nah. Ya, tidak tadat aklul khabith atharathu ala tayyib. Perut kita itu kalau sudah biasa diberi makan dengan hal-hal yang jelek, yang buruk, maka dia tidak akan masuk makanan yang baik. Sakotot anha sahwatut tayyib. Keinginan untuk memakan makanan yang baik itu sudah nggak pengen. Karena siapa? Karena apa? Karena fitrahnya sudah terbalik. Orang gila, nak, mohon maaf, saya contohkan orang gila itu. Orang gila itu makannya malah makan makanan yang apa, Le? Dominannya makanan yang apa? Kotor. Nyari makannya di mana? Tempat sampah. Kalau diajak masuk ke restoran malah nggak mau. Karena terbiasa dengan makanan yang buruk. Begitu pula keadaan hati kita. Hati ini kalau sudah biasa dengan yang buruk-buruk, kalau diberikan yang baik, yang itu asli konsumsi yang harus dia konsumsi, dia akan menolak. Sedikit lagi kemudian nanti azan. Wala raiba anna amradal qulubi as'abu min amradil badan wa akhtar. Tidak diragukan lagi bahwa penyakit hati itu lebih bahaya daripada penyakit badan. Wali anna ghayata maradil badan an yufdi bi sahibihi ilal maut. Nah, kalau yang sakit itu badan, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa, nak? Badannya sakit parah,
kronis, ujung-ujungnya apa? Mati. Apa kata beliau? Kalau yang sakit itu badannya, an yufdiya bi sahibi ilal maut, maka penyakit yang menimpa badannya itu hanya akan menyebabkan pemilik badan itu mati. Wa amma maradul qalb, adapun sakit yang ada di dalam hati, kalau yang sakit adalah hatinya, nak, faqad yufdi bi sahibihi ila syaqa al-abadi, akan menyeret, menyebabkan pemiliknya kepada kesengsaraan yang sifatnya apa, nak? Abadi. Kalau yang sakit itu jasad, mati, orang mukmin soleh, dia malah istirahat dari penyakit, gantinya apa? Kenikmatan. Seperti contohnya siapa? Rasulullah SAW. Ketika Fatimah menunggu sakaratnya Nabi dan mengatakan, ya karba abata, sungguh amat sangat berat sekali sekaratmu wahai ayahanda, wahai Rasulullah SAW. Apa kata Nabi kepada putrinya? La karba li abika ba'dal yaum, tidak ada kesusahan dan rasa sakit untuk bapakmu setelah hari ini, karena setelah meninggal gantinya apa? Kenikmatan. Tapi kalau yang mati hati, setelah mati pun kesengsaraan itu berhenti atau tidak, Le? Nah, mati jasad berhentinya ketika mati seseorang di alam kehidupan dunia. Di barzah kalau dia soleh akan mendapatkan ganti dengan kenikmatan. Waliyadu billah. Adzana muadzin. Tafaddal al-muadzin yu'adzin awwalan. Setelah azan, mohon dengan saat segera kembali, nak, karena kita akan mempercepat pembacaan kitab ini. Barakallahu fiikum.
Baik. Narju al-ihtimam min al-jami'. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nuwasil. Wa idza ta'ata al-'abdu asbaba maradil qalbi famarid faqad yu'aqibuhu Allah bi ziyadati maradihi li'itharihi asbabahu wa ta'atihi laha. Jika seorang itu meremehkan sebab-sebab yang dapat menyebabkan hati itu sakit, tidak peduli hatinya sakit atau tidak, dia tidak peduli dengan penyebab-penyebabnya, dia nggak mau belajar, dia nggak mau hati-hati untuk menjaga diri dari pemicu penyakit hati, faqad yu'aqibuhu Allahu bi ziyadati maradih. Allah akan hukum dia dengan sakit itu akan semakin bertambah, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Kemudian beliau menyebutkan di sini fakrah tengah ya, tentang pengertian hati yang sakit. Apa kata beliau? Inna maradal qalbi huwa dha'fuhu. Sakitnya hati adalah dha'fuhu, lemahnya hati. Lemah dari fungsi tadi. Wanhilaluhu, dan rusaknya hati. Wa khurujuhu an sihhatihi wa i'tidalihi, dan keluarnya hati tersebut dari kesehatan dan keseimbangan. Jadi ketika keluar dari keseimbangannya, sudah nggak seimbang lagi, i'tidal, sudah nggak berfungsi dengan optimal lagi, maka dikatakan hati itu apa sakit. Setiap kita bisa nilai kira-kira hati anak ini sehat banget, atau sehat tapi agak sakit, atau sehat tapi sangat sakit. Silahkan, kullun ya'rif an nafsihi, balil insanu ala nafsihi basirah. Wa sihatuhu, dan sehatnya an yakuna arifan bil haq. Wahai yang merindukan hati yang sehat, ini ciri hati sehat. An yakuna arifan bil haq, dia bisa mendeteksi kebenaran, dia tahu mana yang benar. Muhibban lahu, dia cinta kebenaran. Mu'athiran lahu ala ghairi, dia lebih kedepankan kebenaran daripada yang lain. Dia mengenal Allah, mencintainya, dan lebih mengedepankan Allah. Atau dengan bahasa, ia tahu kebenaran, mencintai kebenaran, dan mengedepankan kebenaran dibanding yang lainnya.
Wa aslul marad fil lughah, asal kata marad di dalam bahasa, kalau kita tinjau dari makna bahasa, sakit itu artinya adalah fasad. Berarti famaradul qalb, sakitnya hati, nau'u fasadin, adalah salah satu bentuk rusaknya, yahsululahu, rusaknya hati. Berarti hati ini kalau sakit, berarti hati itu sedang apa nak? Rusak. Anda punya motor, motornya nggak enak, digas nggak jalan, baru dinyalain langsung mati. Berarti fungsinya starternya muskilah, berarti starternya sedang sakit, cekrah-cekrah. Hati pun demikian. Baik, langsung kita lompati. Ini dia penyebab utama hati sakit. Fakrah kedua dari akhir, fa'ada maradul qalbi imma ila dha'fi ilmihi wa i'tiqadihi, satu, wa imma ila dha'fi amalihi wa harakatihi, dua. Sakitnya hati bersumber dari dua ini, Mak. Mas, kok Mak? Mas, Dik. Sebab sakitnya hati dua. Ini imunnya hati. Apa itu? Yang pertama, dha'fu ilmi wa i'tiqad. Lemahnya mana? Ilmu dan keyakinan. Lemah ilmu dan akidah. Di sini berarti antum sedang ditempa, diberikan imun, satu imun yang luar biasa, ilmu dan akidah, keyakinan. Yang kedua, wa imma ila dha'fi amalihi wa harakatihi. Yang kedua, hati sakit itu sumbernya apa? Lemahnya amal. Berarti imunnya itu dua, ilmu dan apa nak? Amal. Yakin wal amal. Yang besar, saya singkat kajiannya. Kira-kira ketika seseorang ilmunya, ilmu dan keyakinannya lemah, dia akan keserang penyakit apa? Syirik bukan? Yang lebih mengena syubhat. Berarti penyakit kronis untuk hati itu juga dua. Ketika yang lemah imun, ilmu dan yakin, dia akan keserang apa? Syubhat. Jebret, kena syubhatnya, akhirnya jatuh, baru hasilnya jatuh kepada kesyirikan, perbuatan kekufuran, bid'ah, pemikiran yang sesat, mengikuti sekte yang nggak benar. Kenapa? Imun, ilmu dan keyakinan akidahnya lemah, perlu disuntik lagi dengan ilmu yang baru. Sekarang, ketika imunnya yang lemah adalah amal, dia akan keserang apa nak? Penyakit apa? Syahwat. Maka tidak heran kalau ada manusia terserang dua-duanya. Syubhatnya kena, nggak sesuai ajaran Rasul, syahwatnya kena, memperturutkan hawa nafsu. Ini hati yang mati, motek, mampus hatinya. Waliyadzubillah. Tapi ada, maka jangan antum kadang bertanya-tanya, Ustadz, ini Masya Allah, ini orang alim, kenapa terjerumus dalam perbuatan yang nista? Kenapa dia memperturutkan hawa nafsu? Anaknya pinter, anaknya gini. Oleh ada
celah dalam amal, mungkin dia dalam beramal soleh nggak ikhlas. Ketika di saf awal dia nggak ikhlas, ketika dia beribadah dia nggak ikhlas, maka dia keserang penyakit syahwat. Penyakit syahwat menjangkiti orang Yahudi, penyakit syubhat menjangkiti siapa? Nasrani. Orang Muslim dituntun oleh Allah untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Kita ketika doa itu sebenarnya sedang doa untuk dijauhkan dari dua sumber penyakit hati, syahwat, syubhat dan syahwat. Ilahuna fahimtum? Lembaran yang berikutnya itu berbicara antara fitnatus syubhat wa syahwat yang terdapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya ada permisalan lagi nih nak. Ya, kalaupun sebelum ke permisalan, kira-kira antara syahwat dan syubhat mana yang lebih bahaya? Syubhat atau syahwat? Syubhat. Oh kalau gitu enggak apa-apa ya? Syahwat lah. Tapi syubhat ini parah. Syubhat ini lebih bahaya daripada penyakit syahwat. Sekarang beliau memisalkan, ketika badan sakit, kira-kira badan itu bisa mendeteksi adanya penyakit datang tidak? Badan mendeteksi tidak? Mendeteksi ya akhi. Ketika antum pilek, sentrup, itu kenapa? Karena ada benda asing dari penyakit yang masuk ke tubuh Anda. Imun Anda bergerak. Makanya imbasnya flu, demam. Itu efek dari adanya penyakit yang mencoba apa? Masuk. Makan makanan yang basi. Akhirnya keracunan. Apa yang Anda rasakan? Pusing, muntah-muntah. Bukan muntah-muntahnya itu yang penyakitnya, muntah-muntah itu alamat alarm. Ada barang asing bahaya masuk di tubuhmu. Nyuwun sewu, mohon maaf, ke belakang nya kayak pipis, kentut aja keluar. Ceret, sor, sekali, dua kali, tiga kali. Nah, itu alarm dia sedang mengkode Anda. Pemilik tubuh Anda sedang nggak baik-baik saja. Bukan masalah nya, tapi ada penyakit yang masuk. Kadang ada seorang anak kalau sakit apa, ininya gelembung, kelenjar yang ada di mana? Di leher, malah dipukul, lehernya ini gimana biar kempes. Nah, itu alarm sakitnya bukan di situ, tapi di dalam tubuh. Badan itu terkadang bisa mendeteksi sakit, tapi kalau badan imunnya sudah nggak berfungsi, tahu-tahu jeglek mati. Kenapa? Karena saking parahnya komplikasi, imunnya nggak bagus, nggak bisa mendeteksi apa nak? Penyakit. Nah, permisalannya kepada orang yang punya hati, hatinya sakit, wala ya'rif wala yash'ur anna qalbahu marid. Ada orang hatinya sakit, lebih mengedepankan syahwat daripada taat, untuk ibadah males-malesan, masih merasa imannya kayak Abu Bakar. Ini bahaya, ini jangan-jangan hatinya sudah mati, jangan-jangan penyakitnya sudah menguasai, imun nggak bisa mendeteksi. Kata beliau di sini, wala makanal badanul marid yu'dhihi ma la yu'dhihi sahih. Ketika badan seseorang sakit, maka timbul rasa sakit
yang tidak dirasakan orang yang sehat. Min yasiril har, kadang agak demam, wal barok, menggigil, kedinginan, itu sebenarnya sebagai alamat badannya sedang nggak baik-baik saja. Kalau antum merasa demikian, bersyukur. Milih seperti apa, nak? Nggak sakit, tahu-tahu sakit langsung jeblek, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampun katimbalan sowan wonten ing ngarsa dalem Allah, panjenenganipun bapak selamat. Nanti tak sebut anaknya di sini, nanti diamini repot. Wanci jam telah meninggal dunia. Oh, sakit apa? Oh, komplikasi. Suruh hati-hati makan. Alah, tawakal Allah ya Ustadz. Micin tiap hari dimakan. Indomie tiap hari dimakan. Cukup Indomie sepekan sekali, 2 pekan sekali. Gula buatan dimakan, yang penting enak. Jebol. Apanya? Ginjalnya. Tahu-tahu masih muda, cuci darah, waliyadzubillah. Ada nggak yang kayak gitu? Hati pun ada, kata beliau. Wa min ajibi sya'nil qalb, yang amat mengherankan keadaan hati, annahu qad yamradu wa yakunul alam kaminan lahu. Terkadang hati itu sakit, tetapi penyakitnya sudah terlalu menguasai. Sehingga apa? Walakin li fasadil qalbi la yahussul abdu bihi. Karena saking rusaknya maka tidak terlihat. Maka terkadang kita melihat bukan tontonan ya, ada video di Indonesia kan ada ya, tokoh-tokoh yang Masya Allah, sampai kita itu gak habis pikir, kok bisa dia ngaku Islam selalu memojokkan Islam. Kok bisa dia ngaku Islam membela orang Yahudi? Kok bisa setiap ngomong memojokkan orang Islam? Dan dia merasa imannya sehat-sehat saja, hatinya sehat-sehat saja. Seperti inilah keadaan orang yang hatinya mati. Tapi kalau antum bermaksiat, habis itu masih merasa sedih, nyesal, ya Allah, kenapa tadi sampai keprucut terlanjur melakukan maksiat, berarti imun antum masih mendeteksi, nak. Segera kembali, karena kalau ini dibiarkan, fi qulubihim fazadahumullah, zadahumullah, akhirnya nanti datang sakit sudah nggak ngerasa lagi. Yang ada apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sapun kampundut sowan wonten ing ngarsa dalem Allah, hatinya si fulan, wal iyadzubillah. Obatnya apa, nak, sekarang? Masya Allah, waktunya mepet, dikasih materi 3 lembar. Obatnya apa sekarang? Obatnya apa, Le? Waliya'lam wal yu'lam anna amradul qalbi kullaha mutawallidatun anil jahli. Halaman 46, fakrah ketiga atau kedua, tengah. Hendaknya diketahui bahwasanya penyakit hati semuanya mutawallidah, berasal, terlahirkan, maksudnya berasal minal jahli. Sumbernya apa, nak? Kebodohan. Antum salah, ya Ustadz, iya saya belajar di pondok, tapi kok masih saja Ustadz, saya kok masih memperturutkan hawa nafsu, saya kok masih gini-gini. Bersyukur kepada Allah, nak. Mungkin kalau antum gak belajar agama, nasib antum lebih parah. Jangan, wah daripada saya di pondok belajar agama malah nggak saya amalkan, saya tak keluar saja. Akhirnya apa? Setan tepuk tangan. Kalau di pondok setan godanya dengan pancingan, 1 kail pancing,
dia keluar dari pondok, di luar pondok setannya pakai apa? Jala, kena semua. Antum enggak belajar agama, gimana bisa menahan penyakit hati? Tapi Ustaz, anak kok belum bisa khusyuk. Salah dahulu nak, belajar agama belum ikhlas. Mujahid mengatakan talaqtul ilma wa malana min kabirin niyah. Siapa Mujahid? Muridnya Ibnu Abbas. Akhirnya besar, punya ilmu, jadi ulama. Ya akhi, antum jangan putus asa dari teman antum yang sekarang masih nakal-nakal itu loh, masih ya kayak itu. Kalau sudah ilmunya bertambah mereka nanti dewasa, Masya Allah. Lihat 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, mungkin diantara mereka mimpin yayasan Islam, jadi ustadz terkenal. Kenapa? Karena sudah dibekali oleh ini obat, ini ilmu. Sampai beliau mengatakan apa? Walihada sabab, fakrah berikutnya turun jeglet, fakrah terakhir yang halaman 46. Walihada sababi kanat nisbatul ulama ilal qulub kanisbatil atibba ilal abdan. Karena sebab ini ulama itu kedudukannya seperti apa? Dokter. Ulama untuk hati seperti dokter untuk badan. Antum kalau sakit gigi pergi kemana? Dokter gigi. Patah tulang pergi kemana? Dokter bedah. Penyakit dalam datang kemana? Objin. Penyakit sarafnya kena, datang kemana? Dokter Besin, spesialis saraf. Yang kena adalah sakit subhat, sakit syahwat, sakit males-malesan ibadah, larinya kemana? Ilal ulama. Bahkan beliau mengatakan apa? Wa illa fal amru a'dham min dzalik. Bahkan kedudukan ulama lebih penting daripada dokter medis. Faqat ya'ishu rajul umruhu. Seseorang mungkin hidup lama ya, sakit bisa sembuh sendiri tanpa berangkat ke dokter. Kalau masalahnya medis badan, kadang ada orang sakit tanpa harus ke dokter bisa sembuh dengan ngatur pola makan, pola hidup sehat, kemudian mumarashatur riyadhah, sembuh. Tetapi untuk penyakit syubhat dan syahwat tidak bisa kecuali kembali kepada ilmu dan ahli ilmu. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Kemudian beliau mencontohkan bahwa obat itu terdapat di dalam di mana? Al-Qur'an. Allah Ta'ala menyebutkan tentang Al-Qur'an. Apa itu? Di dalam surah Yunus ayat 58, Safhah halaman 47. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Mana yang menunjukkan ada obat di sini? Apa? Syifa. Yang dimaksud di sini apa? Al-Qur'an. Dan juga disebutkan oleh Imam Ibn Rajab, ya man maridha qalbuh, wahai orang yang hatinya sakit. Syabab hadha yukhatib jami'una. Mada qala Ibn Rajab,
Ya man maridha qalbuh, wahai orang yang hatinya sedang sakit, ihmilhu ila majlisid dzikr, bawalah hatimu yang sakit itu berobat di majlis zikir, majlis yang diingat di situ Allah, majlis ilmu. La'allahu ayyu'afa, semoga hatimu bisa tersembuhkan di sana. Bahkan Syekh mengatakan, ini juga dinukil dalam kitab Lataiful Ma'arif, majalisud dzikr marastanud dzunub. Marastan itu kalau kita buka dalam komus, ini sebuah bahasa yang aslinya bukan bahasa Arab tapi dibakukan menjadi bahasa Arab. Marastan itu apa? Marastan itu klinik, atau di bahasa kita ya klinik, ya klinik atau rumah sakit. Apa kata para ulama? Majalisud dzikr, majlis ilmu seperti ini deh. Marastanud dzunub, klinik untuk membersihkan penyakit apa? Hati, yaitu apa? Maksiat. Tudawa fiha amradul qulub, akan terobati penyakit-penyakit hati di dalam marastanul dzunub, dalam rumah sakit ini. Kama tudawa amradul abdan fi marastanid dunya. Perhatikan di sini, Nah, bersyukur kepada Allah. Di pesantren ini antum, Masya Allah, majelis ilmu setiap hari dari pagi sampai sebelum zuhur. Tiap malam ba'da maghrib, yaumul itsnin, tsulatsa, arbi'a, khamis. Berarti antum itu selalu dibersihkan di klinik. Berpikirnya gini, ana sudah dibersihkan tiap hari kok masih saja ya Ustadz terjatuh dalam maksiat. Lah gimana kalau nggak dibersihkan tiap hari? Makanya bersabar, sabar. Antum sabar, ya akhi, ijlis bina sa'atan, nu'min sa'atan, ijlis bina nu'min sa'atan. Sabar sebentar saja, 45 menit, 50 menit. Niatkan untuk membersihkan apa, hati. Terakhir di sini disebutkan juga perlu kalau sudah terlanjur sakit datang, obatnya apa? Taubat. Kalau terlanjur sakit datang, karena kita sebutkan tadi sebabnya apa? Imunnya lemah. Yaitu apa imunnya? Dua tadi, ilmu dan amal. Penyakitnya terlalu kuat. Penyakitnya apa? Dua tadi, syubhat dan syahwat. Perlu diobati. Bisa diobati dengan obatnya apa? Quran. Yang memberikan resep siapa? Ulama. Seperti tabib. Tempat untuk berobat apa? Majalisu zikir. Kalau terlanjur jatuh dalam dosa, ada obatnya enggak? Ada penawalnya enggak? Apa? Taubat. Maka bersyukur kepada Allah, kita dikondisikan di pesantren ini berada di ruang likup yang memperhatikan tentang kesehatan hati. Wallahi ya ikhwah, la salamata illa biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Setiap kita ada PR sekarang. Silahkan jadi bahan renungan sebelum kita tidur. Kira-kira hati saya sakitnya separah apa? Jangan pernah meremehkan, karena tadi di awal pertemuan beliau sudah mengingatkan, fi qulubihim fazadahumullahu. Kalau Anda masih merasakan hati ketika melakukan kemaksiatan kok terasa gelisah, sakit, imbasnya terasa, bersyukur kepada Allah, segera perbaiki diri.
Dan kita, saya ulang lagi, hidup di permisalan beliau. Quran yang itu obatnya hati, antum tiap hari bertemu dengan Quran. Para orang-orang yang berilmu yang menjelaskan resepnya hati, antum di kelas bertemu dengan ustadz-ustadz antum yang sedikit banyak mereka lebih berilmu daripada kita. Antum di rumah sakit untuk hati, yaitu setiap hari dikondisikan berada di majelis ilmu, dan kita selalu diingatkan untuk bertobat, dan itu sebagai penawar dari keterlanjuran sakit yang sudah menimpa kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga kajian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini mendatangkan berkah untuk kita semuanya, menjadikan kita orang-orang yang selalu tawaduk kepada kebenaran, mau mempelajarinya dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Ada benarnya datangnya dari Allah, ada salahnya dari kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan sebelum kami tutup, kami ingatkan nak, 3 halaman tadi tidak kami baca semuanya. Bagi yang ingin dan kami berharap semuanya bisa, silahkan ketika ada momen dan antum diamani orang tua boleh memegang handphone masalah semisalnya, silahkan digunakan untuk belajar. Murajaah kitab ini ada. Beliau benar-benar berkata persis yang tercatat di sini. Di mauqi yang judulnya Majalis fil Aqidah, pematerinya adalah Syekh Saleh As-Sindi, di urutan-urutan terakhir tentang hati. Silahkan di murajaah sendiri di rumah. Semoga Allah memudahkan antum semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.